Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sekarang kita lagi ada di Gok Medrese. Masya Allah. Tuh, kenapa ya dinamain Gok? Karena ini tuh ada dua tiang yang berwarna biru melambangkan langit. Tuh, cantik banget, Masya Allah. Sekarang kita akan masuk ke dalamnya. Tara. Terus ini ada denahnya, Masya Allah. Gok Medrese Wakaf Muzesi. Kita akan datangin satu-satu. Oke, sejarahnya kita baca pas dulu ya. Di depan tadi ngeliat kan ada menara dua ya. Nah, pasti dia nanya-nanya nih, kenapa nih Bang Messi setiap daerah Turki itu rata-rata menaranya pasti kembar? Nah, kenapa nggak satu aja gitu kan? Sebenarnya, ya ada maknanya. Makna menara dua kembar itu Cifte Minare, itu khususnya di Siwas ya, Cifte Minare menara kembar itu melambangkan keseimbangan. Kalau dalam ajaran Taoisme, ada yang tahu Taoisme nggak? Enggak, apa itu? Taoisme itu cikal bakalnya agama Taois. Cina lah, kalau Cina gampangnya Yin Yang, keseimbangan. Nah, kalau dalam pelajaran ini yang kita pelajari, keseimbangan artinya antara surga dan neraka, iman dan ilmu, akal dan pikiran, itu semua akal dan pikiran sama berarti ya, ilmu dan akal gitu, itu semua tuh dilambangkan dengan keseimbangan, harus sama gitu loh. Jadi kamu sholat ke masjid, tapi kalau mau pinter harus belajar ke sekolah. Kamu udah belajar di sekolah, tapi kalau mau dapat uang harus kerja gitu. Jadi Islam tuh ngajarkan keseimbangan, nggak ada keterpihakan yang lebih daripada salah satunya. Makanya agama paling adil ya Islam. Kenapa bisa paling adil? Bahkan dalam konsep-konsep kehidupannya pun mengajarkan keadilan dan kesetaraan gitu. Nah, makanya saat Islam datang menjadi cahaya bagi seluruh manusia. Kenapa? Manusia pertama yang memulihkan perempuan ya orang Islam juga gitu. Manusia pertama yang berhasil mengangkat derajat sesama manusia ya orang Islam juga gitu. Di zamannya orang terdahulu itu kan dipisahkan, ada perbudakan. Artinya ada yang ketidaksetaraan. Tapi setelah Rasulullah datang perbudakan menghilang. Karena apa? Karena Rasulullah tahu sesungguhnya Rasulullah itu datang sebagai rahmat seluruh alam gitu. Jadi menghilangkan perbudakan gitu. Itu untuk lambang duanya. Jadi Gok Medrese ini kaitannya erat dengan Kalijami. Kemarin kita belajarnya apa yang 4 konsep pembangunan sejarah pelajar kemarin? Kebersihan, kesehatan, pendidikan dan agama, betul ya? Nah, kenapa namanya Kalijami pertanyaannya? Kali artinya apa? Bahasa Turki kali apa? Menara. Kali artinya benteng. Benteng. Kalijami itu artinya benteng. Kali. Boleh apa boleh? Hah? Boleh baru menara. Kuli baru menara. Kali. Iya, Terus betul. kulesi menara. Bener. Teman-teman lihat Kebalik. ada yang runtuh-runtuh sebagian ya. Jadi itu sebenarnya melambangkan jadi ada yang ngambil jurusan arsitektur wilayah kota nggak? Si Rapip ya? Rapip nggak ada lagi. Ini Teknik sipil. Jadi ada hubungan dengan geometri dan lingkungan ya. Nah, kenapa dibuat di satu tempat dan kawasan? Alasannya kalau secara segi administrasi mudah mengawasinya. Jadi saat kita zaman tahun 1200 orang-orang belum tahu yang manajemen, orang-orang dari Kesultanan Saljuk itu udah belajar terlebih dahulu tentang yang namanya manajemen. Tata letak gitu. Tata letak, ya. Jadi tumpuk di satu pusat kota untuk mudah mengawasinya gitu loh. Nah, Kalijami sebagai pusat pertahanan, Medrese sebagai pusat belajar, dan masjid sebagai pusat keimanan. Balik lagi tadi saya bilang keseimbangan. Masjid dan sekolah itu harus seimbang gitu. Nah, ini juga termasuklah Gok Medrese. Gok Medrese ini menjadi ikonik kenapa? Di tahun 1271 ini dibangun sama seorang pasha namanya Fahreddin Ali Pasha. Nah, beliau yang membangun tempat ini. Beliau adalah seorang wazir. Tadi kalau tanya wazir itu apa bang? Wazir itu perdana menteri di wilayah sini, wilayah Siwas gitu. Nah, beliau yang membangun tempat ini. Kenapa ini jadi luar biasa? Di tahun 1271 orang-orang belum belajar yang namanya arsitektur, orang-orang belum belajar yang namanya kimia, belum belajar yang namanya ilmu langit, astronomi. Nah, teman-teman bisa lihat relief di depan tadi. Kalau teman perhatikan, nanti kalau kita lihat ya. Nah itu, ada lambang tumbuhan ya. Ada tumbuhannya. Mana bang? Ya Allah. Daun-daunnya itu di sini itu. Ini daun, ini daun. Mana? Ini daun. Oh, Itu. ini Ada di daun. tiang-tiangnya. Ya, ada daun. Ukir-ukirannya ada daun ya. Terus, nah dalam ukiran ada 3 sini. Ada daun, ada geometri, sama yang terakhir ada kaligrafi. Nah, geometri itu melambangkan apa pertanyaannya? Kelihatan geometri.
Itu ya kayak pelan-pelan ujung itu lah, kayak bola-bola. Yang paling luar Iya, bukan? bisa geometri itu. Yang paling luar. Rabun deh. Tuh yang paling luar guys, yang ini tuh geometri. Yang ini geometri. Bulat itu loh. Iya, iya, iya. Nah, itu geometri, kosmos. Jadi di saat tahun 12 itu, tahun abad ke-12, orang-orang belum tahu yang namanya kosmos. Orang belum tahu yang namanya bumi, belum tahu yang namanya Mars. Indonesia masih belajar pakai apa nggak tahu kita. Tapi di sini udah belajar yang namanya astronomi, gastronomi. Masya Allah. Baru ada diukirannya tumbuhan ya. Tumbuhan itu melambangkan kehidupan, melambangkan kesejahteraan, melambangkan keselamatan. Makanya kenapa Rasulullah lahir di hari Senin? Pertanyaannya. Aduh, Kenapa Rasulullah lahir di hari Senin? biar kita bisa puasa Kamis. Kalau kata Imam Zuruddin, beliau mengatakan, koreksi kalau salah ya, saya agak lupa juga nama imam beliau. Beliau menjelaskan dalam kitabnya itu, Rasulullah itu dilahirkan di hari Senin. Alasannya pertama, karena hari Senin itu adalah hari diciptakannya tumbuhan. Masya Allah. Nah, hari diciptakan tumbuhan itu adalah hari Senin. Kenapa hari Senin? Apa kaitannya Rasulullah dengan hari Senin? Apa kaitan Rasulullah dengan tumbuhan? Pertanyaan sekarang. Tumbuhan itu dalam memberikan oksigen pilih-pilih enggak? Enggak. Tumbuhan itu dalam memberikan kesejahteraan tuh pilih-pilih enggak? Apa ada tiba-tiba orang kafir makan wortel, tiba-tiba wortelnya busuk? Nggak bisa kan? Semua orang berhak memakannya. Makanya kata Rasulullah itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak diutus kepada kalian kecuali rahmat bagi seluruh alam. Kenapa itu dilambangkan dengan tumbuhan tadi? Tumbuhan itu melambangkan tidak ada perbedaan. Semuanya itu berhak untuk disejahterakan dan melambangkan keadilan. Balik lagi keadilan tadi ya, keadilan dalam kehidupan yang sejahtera gitu. Tumbuhan itu melambangkan semuanya nyaman gitu. Bumi kalau nggak ada tumbuhan hancur. Nah, itulah dilambangkan dengan tumbuhan. Kemudian terakhir kaligrafi yang besar ya. Nah, kaligrafi itu sebenarnya melambang konsep yang namanya ilmu dan agama. Itulah lambang arti dari kaligrafi itu. Itu wa inna lillahi rajiun dan banyak tulisannya. Nah, itu semua kan lambang itu yang tumbuhan. Yang kelihatan kan dari daun-daun, yang geometri, yang kaligrafi itu semua melambangkan tentang ilmu dan peradaban mereka tuh sudah maju. Nah, yang ngebangun ini tahu nggak orang mana? Enggak. Bukan orang Anatolia. Yang ngebangunnya namanya Kaluyon atau Arsiteknya bahasa, berarti. arsiteknya namanya Kaluyon. Orang mana kira-kira dari namanya Kaluyon? Roma. Kaluyon, Timur Tengah. belum ditemukan beliau asli dari mana, tapi di dalam sejarahnya mengatakan beliau diperkirakan dari orang Armenia. Beliau membangun madrasah yang digunakan untuk orang Islam, yang mayoritas mereka adalah nonis gitu loh. Nah, kenapa tempat ini jadi luar biasa? Karena bangsa Saljuk Rum tadi itu melambangkan pertukaran budaya yang kuat. Jadi kalau kita baru bilang kenapa gereja dijaga gitu di saat mereka Natalan, sebelum itu semua ini sudah terjadi. Bahkan orang arsitektur dari non Islam pun sudah membangun terlebih dahulu gitu, menunjukkan bahwasanya ya kita kalau mau bersama dan bersatu, hilangkan segala perbedaan, kita harus berjuang bersama gitu. Ini yang membangunnya adalah seorang Kaluyon, orang Armenia, orang-orang yang Armenia, ada mengatakan Armenia, mengatakan Rumania gitu, berbeda pendapat ya. Walaupun terjadilah ini sama Indonesia. Ini ada sel-sel ya, kecil-kecil, ruang kecil ya. Ini kamar santri semuanya. Ya, dari situ dulu kita masuk dulu. Jadi kita mau sekarang masuk ke kamar ruangan-ruangan yang ada di Gok Medrese. Kalau misalnya kesini, Bismillah, nggak boleh pakai flash ya. Oh jadi Masya Allah nih guys, ruangan pertama dalamnya kayak gini, Masya Allah cantik banget. Masya Allah, tabarakallah, barakallah fiik. Terus ruangan yang lainnya seperti ini. Oh, ini pokoknya masjid apa sih kan dalam masjid itu ada tempat imam. Nah itu. Oh, Masya Allah, ini tempatnya tuh kaligrafinya. Bisa lihat penjelasannya juga. Ya Allah, atasnya sangat spesifik ya. Iya, cantik banget atapnya, bunga nih. Padahal zaman dahulu Ya, ya. Masya Allah, barakallah fiikum. Gak bager. Oh, Masya Allah.
Jadi tadi tuh masjidnya dan ini kamar-kamar santrinya guys. Ini apa WC? Oh ini WC-nya guys yang sini. Ya, kamar mandinya. Oh Masya Allah. Nih kamar mandinya kayak gini. Tuh. Ini WC-nya kayak gini. Ini tuh harus cowok atau boleh cowok cewek di medrese ini? Cowok adalah medrese yang Oh. Ini kamar mandi, ini WC-nya. Hah? ini air buat cebok. Oh. Satu boros. Ini air suci. Iya, iya di sini tempat ini ya yang orang-orang. Ya benar. Ini air itu langsung buat cebok kita nggak sih? Buat bersuci di sini. Buat cebok kan? Coba, Mas. Replika. Oh iya. Mau ceboknya gimana cebok? Itu dari situ kan. Ingat nggak di zaman 12 itu Apa? pakai alat kayak gosok WC tahu nggak? Iya. Yang gosok kayak gitu, pakai itu. Masa saya contohin? bayangin aja. Oh iya. Iya. Masya Allah. Ini buat wudhu yang ini. Ya. Ini kan udah lebih dari 2 bulan yang ngalir terus kan? Kenapa? Itu pasti airnya ngalir terus. Iya. Jadi nggak mungkin dari dari sini dulunya. Dulu nggak ada keran berarti, jadi ngalir dari sini. Ini nggak tahu ya kerannya asli atau ulang, tapi yang jelas ini pasti ngomong terus dan ngalir terus. Bisa mati berarti. Jongkok dari. Tapi kalau mandi ini kan WC, kalau mandi di sini juga. Di sini. Di hamam ada hamam. Oh ada hamam. Ini wudhu. Ini susunya, ini tanya susu tempat hausnya. Jadi airnya itu kayak ada pusat airnya itu bakal ngalir terus. Ini kan kelihatan ini. Ini kan Oh. struktur rumahnya kayak gini. Abis ada demi kanal. Oh Masya Iya, Allah. ada keran. Ya benar, membuat ngalir terus. Ini kan semua arsitektur blok madrasah ini semua. Ini WC semua. Jadi ngalirnya tembusnya jauh ini cepat. Oh itu pisunya cekesnya tuh. Itu benar. Jadi emang beda ya, udah beda ya. Oh iya pisnya. Ya, biasa. Oh. Bisa Pintar. Ya, kita tahu apa yang itu. Oh Masya Allah, yuk masuk lagi. Ini apa ya? Masuk lagi. Ini kamar-kamar santri guys. Tuh, di situ kamar santri. Nggak takut di modern. Apa? Oh ya, coba kalau scan ada apa? Heal. Nggak bisa, dia tadi udah nyoba scan. Oh iya. Nggak bisa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, bohong. Kamu bertanya. Di sini kita masuk guys. Ini tuh kecil, lumayan kecil nih pintunya tuh. Kita masuk ini tuh kamar santri gitu. Tapi karena di restorasi ya, jadi di setiap kamarnya itu beda-beda. Nah ini replikanya nih. Jadi kalau di depan kayak gini guys, pintunya Masya Allah. Barakallah fiik, Masya Allah. Nah ini asli nih, kayaknya yang ditutup-tutup kaca kayaknya asli ya dari dulu ya. Kayaknya. Kayaknya. Apakah ini bantalnya? Waduh, jangan. Kurang tahu ya saya juga. Itu kan batunya biru. Kalau panas Dari mana? Nah, kita kumpulin dulu baru kita jelaskan ya. Jadi, nah ini ada sejarahnya. Oh, Masya Allah. Jadi tuh ustadznya satu di atas sini. Iya, jadi dia ngajar di sini. Ini namanya aula. Ini aula, ini aulanya. Ini. aula ceritanya. Jadi, nah, dia itu ngajar di sini nanti. Nah, ini santrinya semua santrinya. Juga di sini juga bisa, tapi kan satunya rame kan, makanya di sana sini bisa semua. Jadi di sini, nah, ngajar. Saya ngajar mas. Ustadznya tinggal di sini nggak? Iya, pengajar. Masyaihnya di sini semua pengajarnya. Enggak, maksudnya sebelum ada rumahnya. Iya, jadi ini medrese asrama garingnya. Kan naik kan ada pasas. Itu sebenarnya kita nggak tahu ya belum bisa. Itu apa tuh? Putih-putih. Itu kayak udah restorasi kan, tapi itu kubahnya itu kubah. Oh, kubah masjidnya, iya betul, Masya Allah.
Oh, masjid. Jadi santri itu belajar di sini, di sini. Itu santri semua karena kami kalau sedikit kan kaki zaman itu dirami semua. Nah, warna biru. Sekarang dari sekian banyak warna, kenapa yang dipilih sama bangsa salju warna biru pertanyaannya? Bangsa siapa? Salju. Oh, Bangsa Rum, salju. salju Rum. Biru itu melambangkan langit itu luas. Jadi misalkan nyebut itu luas gitu. Satu udah benar. Oh, benar. Apalagi nih, ada lagi. Kenapa warna biru gitu? Kenapa dipilih warna biru? Samudra. Oke, kedalaman. Karena Kedalaman malam. warna biru mudah didapat pada zaman dahulu. Itu ide jawabannya. Bercanda. Enggak bercanda. Oke, ini sebenarnya turquoise ya. Kalau bahasa zaman dahulu orang nyebutnya biru turquoise. Kenapa namanya gok medrese? Gok medrese. Madrasah langit. Nah, gok itu artinya itu biru langit. Kenapa dikatakan biru? Karena biru itu di zaman itu melambangkan pertama ilmu. Yang kedua melambangkan ketuhanan. Jadi Tuhan itu dilambangkan dengan warna biru di zaman itu. Melambangkan ketuhanan, ilmu dan keseimbangan. Itu kenapa dipilih warna biru. Tadi benar kata Kang Iman juga kan tadi langit luas. Seolah-olah pelajar itu harus memiliki wawasan yang luas sehingga tidak bisa dimakan oleh zaman. Zaman boleh berubah, tapi orang-orangnya tetap memiliki pemikiran yang luas, yang bisa menyesuaikan gitu. Makanya dia sengaja dikasih warna biru, dikasih geometrik alam, kayak melambangkan ke seluruh dunia. Hey, seluruh dunia, kalian 2 tambah 2 aja belum tahu berapa hasilnya. Kami antariksa udah kami hitung, antariksa udah kami jelajahi gitu, bahasa gitu. Saking megahnya di zaman itu ya, salju Rum. Makanya nama mereka diabadikan dalam Quran. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal zalik. Itu karena apa? Karena artinya seolah-olah di zaman itu masih gelap gulita semuanya. Tapi bangsa Rum udah bawa obor duluan. Bahasanya mereka udah menghidupkan. Ya, mereka sudah menghidupkan lambang-lambang kehidupan terlebih dahulu. Nah, bangsa Rum ini orang mungkin menilai mereka nonis ya rata-rata ya, orang Yunani. Padahal moyangnya bangsa Rum itu ya tadi yang membangun ini. Mereka tuh orang beragamis gitu loh. Orang yang sangat mematikan gitu. Yunani yang nonis itu mereka bukan dari keturunan orang-orang Rum, mereka bangsa Persia, penyembah api. Nah, itulah orang-orang Persia itu, orang-orang Yunani Hindu kita. Aslinya orang Rum ini yang udah paham tentang keimanan dan ketuhanan gitu. Makanya nggak mungkin orang itu beriman kalau dia nggak berilmu. Nah, dan nggak mungkin orang berilmu kalau dia nggak beriman. Pernah nggak dengar kata-kata sepintar-pintarnya orang Kristen pasti masuk Islam? Iya. That's the point gitu. Itu poinnya sebenarnya. Kalau orang benar-benar berakal, dia akan sadar bahwa Tuhan itu hanya satu, hanya Allah. Karena dia tahu yang namanya keseimbangan gitu. Kita tahu sejarah kayak seperti pagi kita bahas sama Bang Iban ya. Agama yang lebih tua daripada Islam apa? Hindu dan Buddha. Hindu merasa kalau kata Bang Arik tadi, di Hindu kita diklasifikasikan, nggak boleh disamaratakan. Datanglah iya, tadi pagi kan ngomong. Setelah itu datanglah agama Buddha dibawa oleh Siddhartha Gautama, sang pencerah, orang yang dicerahkan. Di zaman dia nggak ada yang namanya perbudakan, nggak ada kasta, karena saya perbudakan, disembah sama orang-orang, disembah dia jadi Tuhan. Nah, setelah itu bergeserlah, turunlah yang namanya Nabi Muhammad. Datanglah Nabi Muhammad SAW yang datang membawa cahaya kepada setiap orang, yang mana yang hitam dan yang putih sama, yang bodoh bukan dihina tapi diajarkan, yang pintar bukannya disuruh menjadi sombong tapi disuruh untuk membantu yang tak pintar, yang kaya disuruh berbagi kepada yang lemah. Itulah hebatnya Islam. Makanya keseimbangan tadi. Makanya bangsa ini kalau mau jadi besar bukan soal semuanya harus kaya, bukan. Kalau semuanya kaya kita nggak adil, nggak seimbang. Tetap ada kaya, tetap ada miskin, tapi saling membantu. Itu konsepnya sebenarnya. Bhinneka Tunggal Ika. Itu itu Indonesia sih. Merdeka. Tapi ini Kapan mau nyalon presiden? 45. Masya Allah, barakallahu fiik. Aku nyalon, aku. Boleh. Hilya kan juga mau benerin MBG. Mari kita pilih peran kita masing-masing. Bisa lupa kan ada di Sanurfa kan ada kayak gini juga pecahannya. Ini semua yang asli. Berarti yang sekarang di ini tuh itu replika. Sebagian replika, sebagian besar replika gitu. Ini berarti yang jatuh dari atas ya? Iya, benar. Oh, tapi kayak dibuat lagi lah sama ahlinya gitu yang mirip. Keramik asli ditempel. Oh. Keramik asli yang ditempel di sini. Semua asli keramiknya. Makanya di zaman itu orang masih berpikir cara ngebangun. Mereka udah nempel keramik ke dinding gitu, saking majunya gitu. Saking majunya gitu. Mereka udah paham sih.
Ya ini aslinya. Jadi yang warna biru-biru itu aslinya ini nih, yang masih yang udah bentuk ya sebenarnya. Ini keramik asli dari zaman Bizantium. Saljuk kan dekat dengan Syafakumullah, kakak sampai kaget. Ini apa? Cini kure. Masya Bersin Allah. harimau guntur. Terus ini apa namanya? Kenapa? Jokesnya udah jangan di 2 kali dong. Pokoknya saya ini, Masya Allah. Makamnya. Nah ini tuh beneran guys tuh. Itu penjere zaman dulunya itu asli ini yang ini, Masya Allah. Terus ini ada apa nih? Di sini ada Quran, Masya Allah yang ditulis pakai tangan. Tuh, terus ini kayak ada tulisan Cini, ini ada Cini juga. Coba, Masya Allah. Masya Allah, ini karpetnya cantik-cantik banget, Masya Allah. Tabarakallah, tabarakallah fik. Tuh. Masya Allah, yuk sekarang itu halo, tuh kalian dunianya ya sanat. Terus sekarang kita mau lihat ke kamar-kamar santri yang lain ya. Nah, ini beneran kamar santri kalau ini. Bismillah. Nih, jadi dulu kayak gini. Kamar santri kalau tadi kan kayak udah diganti-ganti kan. Nah, kamar santri beneran kayak gini tuh. Jadi Berarti isi 1 doang. iya, 1 orang tuh. Jadi kayak gini kamar santrinya guys, Masya Allah, barakallah fiq. Jadi ada kasur, terus ini kamar santri yang asli ya Ustaz. Iya, sama. Semuanya kamu santri yang asli tapi yang masih Iya, ketinggalan. udah kayak Berarti isi 1 ya? Udah Nggak kejawab. juga 1 dong. Lah ini 1. Ya kan mungkin asli dong. Ustaz ini udah istighfar. Raffi. Tapi berarti sempit banget kan, itu kan nggak 1 kan? Kan orang dulu kan tinggi-tinggi tuh. Iya, kenapa? Karena demi belajar mereka rela. Terus tapi di sini nggak ada jendela ya? Ya ada. Karena itu ini kalau siang kan cahaya cukup, makanya dibuat ruang tengah kayak gini tuh untuk mencukupi cahaya. Tapi sirkulasi udaranya. Ini kan dulu kan nggak ada kaca kak, dulu nggak ada kacanya. Oh iya, dulu nggak ada kaca ya zaman dulu. Oh, sekarang. Oh ini jubahnya, Masya Allah. Oh ini Qurannya, Masya Allah. Lihat deh, juz Quran Karim, Masya Allah, barakallahu fi. Terus ini bajunya siapa ya? Ustadz. Udah kayak ini kenapa bajunya gede banget Ustadz? Kenapa bajunya gede banget? Ini kurang-kurang asli peninggalan mereka. Iya, Masya Allah tuh. Nah bajunya itu buat musim dingin, jadi baju-bajunya tahan buat pada kondisi. Masa sih? Kayaknya tipis. Kata siapa gitu? orang dulu fotonya gede-gede. Iya, gede banget. Jadi kenapa Kemal itu bilang ada syapka kanun itu kayak dulu sebelum ada syapka kanun tuh orang-orang masih berpakaian kayak gini gitu loh. Jadi makanya top sulat di tismis. Diubah pola pikirnya, kemalis. Oh. Makanya mereka pakai celana sekarang orang kemalis tuh. Dulu mereka kayak gini pakaiannya. Jubah itu kan Bang ya? Enggak, ini baju doang. Oh, nggak ada bawahnya beda lagi ya? Orang tuh kan orang Saljuk tahun kita aja orang Indonesia memang yang udah gede, apalagi mereka kan. Iya. Masih gede banget. Itu ada kantongnya tuh di atasnya. Ayo kita ke Udah tempat. bagus ya. Iya, Qurannya. Udah bisa luar sana. Nah, Udah 6-12. nah kita ini ditutup. Ya ditutup guys. Nah terus ini sama guys sama yang sebelah sana, ini benar-benar ada di depan. Terus Insya Allah ini kayak gitu. Ini kayak gini tuh. Apa namanya? Siapa aja orang-orang yang di sini? Ih, Masya Allah, ada temizliknya, ada kutub hanijinya, ada KPJ-nya, tuh ada imamnya, dari kadrosu, oratim kadrosu, Masya Allah. Berapa? Itu kayak orang-orangnya siapa aja gitu yang di sini. Itu habis ya. Buat apa? Kita Zaman dahulu udah ada cap jarinya. kita nggak ke atas, nggak boleh ke atas. Nggak boleh. Oh, ke atas Iya, tuh. kayaknya tangga ke atas bener. Masya Allah, nih sekarang Ikhwan lagi pada foto di depan Gok Madrasah. Masya Allah.
banget. Tuh lihat ya. Jadi ini tuh khas Saljuk guys. Seni yang kayak gini bisa ada kaligrafinya. Oke. Gaya bebas ya bapak-bapak. Gaya apa itu? Oh gaya Saljuk, masya Allah.